Shalom, perkenalkan nama saya Masing Lelis Manao dengan NIM 200101092. Saya dari grup C semester 6 pada Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya akan membuat sebuah video pembelajaran pada mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu yaitu Ibu Senida Harefa. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Yang kurang semangat, selamat pagi. Pagi, Bu. Ada sarapan yang kalian tadi? Sudah, Bu. Kalau sarapan kenapa belum, Mas? Melani sarapan tadi? Sarapan, Bu. Bagus, sarapan. Kita masuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Tapi sebelum kita masuk pembelajaran, kita ibadah sebentar di bawah pimpin ibadah kita. Semua bawa kitab. Bawa, Bu. Kita buka dari Injil Jemaat nomor 467. Tuhanku bila hati kawanku. Semua tahu lagunya? Ada 467. Tuhanku bila hati kawanku. 1, 2, 3 ya. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ucapku dan kehendakku jadi panduku, aku unilah. Jikalau tubuhku tak semenang dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, aku unilah. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberikan Tuhan kami dalam kuasa Tuhan untuk memulai pembelajaran kami mengenai saudara terhadap teman dan sahabat. Berkati hamba ini Tuhan yang akan mengajari anak-anak yang di rumah ini agar mereka dapat mengerti Tuhan apa yang akan sampaikan bukan hanya dalam materi pembelajaran Tuhan, tetapi apa yang berkata dalam nama Tuhan. Bapa berkati murid-murid yang akan mendengarkan pembelajaran ini Tuhan, biarlah mereka menjadi fokus dan tenang dalam mengikuti pembelajaran hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita telah selesai ibadah. Ibu presentasi dulu ya. Yang pertama Mega Sibamora, Ibu Melani Malau, Ibu Oke, Nona. Saya Bu. Garis namanya ya Nona. Hidup bisa lagi, Ibu. Hidup kenapa Mas? Belum sarapan tadi? Sarapan kita pagi-pagi ya supaya belajar pun tetap semangat. Masih pembelajaran kita mengenai Ibu sebentar ya.
dia. Misalkan Nona, mengapa ingin berteman dengan Leo? Baik, lucu juga ya. Nah, karena Ibu jelaskan di sini bahwa jika kamu ingin berteman dengan dia atau berteman dengan dia, kamu nyaman nggak sama dia? Nyaman kan? Iya. Itulah dasar dari kita membangun solidaritas terhadap teman yang sama. Ada rasa nyaman. Ketika dia bercerita dengan kamu, itu ada efek saling mengerti. Bukan begitu? Ya kan? Kamu cerita dengan dia, kamu mengerti masalahnya dan kamu kasih solusi. Itulah yang dinamakan teman yang baik. Selanjutnya, setelah kita membahas pengertian dari solidar, teman dan sahabat, kita masuk ke dalam konsep Alkitab. Konsep Alkitab mengenai solidaritas. Bisa dibuka di Alkitabnya Kejadian 1 dan 2. Jadi buka Alkitabnya, di situ penciptaan manusia bukan, ya kan? Di situ terjadi penciptaan manusia yang pertama kali adalah Adam. Adam itu diciptakan Tuhan pertama kali sebelum Tuhan menciptakan Hawa. Tuhan melihat bahwa Adam itu sendirian di Taman Eden. Dia melihat bahwa kesendirian dari Adam ini tidak baik. Maka dari itu Tuhan menciptakan Hawa. Hawa dia menjadi supaya menjadi pasangan yang sepadan dengan Adam, supaya mereka melakukan aktivitas mereka bersama-sama di Taman Eden. Maka dari itu sedangkan Alkitab sendiri memberikan kesaksian bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Jadi Tuhan memberikan anugerah untuk kita mempunyai kemampuan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, sehingga terjalinlah hubungan itu, kita punya interaksi yang baik dengan teman, dan kita menjadi teman dan sahabat yang baik untuk orang lain. Begitulah konsep Alkitab dalam Kejadian 1 dan 2 itu. Tuhan sendiri yang berkata bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Maka Ia menciptakan Hawa untuk menjadi pasangan yang sepadan dengan Adam. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan manusia sebagai manusia adalah makhluk sosial dan individu. Manusia adalah makhluk sosial dan individu. Apa sih artinya manusia adalah makhluk sosial dan individu? Ibu bahas pertama adalah individu. Individu ini apa artinya? Diri kita sendiri. Kita sebagai makhluk individu mempunyai kepribadian, ya. Kita punya cara berpikirnya sendiri, punya cara bertingkahnya sendiri, punya kebiasaan-kebiasaan untuk membangun dirinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk individu. Iya, diri kita sendiri yang kita atur. Tetapi ada di sini dijelaskan bahwa manusia itu juga adalah makhluk sosial. Ada yang tahu makhluk sosial? Tidak ada? Iya. Ada yang namanya pembelajaran sosiologi. Sosiologi ini membahas tentang sosial, ya. Bahwa sosial di sini merujuk pada interaksi. Interaksi ini adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok. Maka di sini manusia adalah makhluk sosial. Mereka mempunyai teman, seperti kamu bilang tadi, kamu punya teman 100 kan. Berarti kamu menjalin hubungan sosial dengan 100 orang, kan begitu. Makhluk sosial di sini artinya bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Seperti kita waktu pada kecil, waktu kita dilahirkan ibu kita ke dunia ini, kamu bisa merawat diri kamu sendiri? Tidak bisa, karena pada saat kita dilahirkan, ibu kita melahirkan kita, dirawat sedemikian rupa, diasuh, diberi makan, diberi susu, supaya kita bertenaga, dan juga kita bisa bertumbuh besar seperti kalian pada saat ini. Kalian di sini berada
itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu adalah makhluk sosial dan makhluk hidup. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak? Beda? Ada pertanyaan beda? Kita sudah membahas mengenai solider. Kita masuk dalam pembahasan kita yang selanjutnya, makna solidaritas. Konteksnya tadi berhubung dengan makhluk sosial ini. Apa tadi makhluk sosial? Berani? Makhluk sosial itu tadi apa? Iya, makhluk sosial itu adalah kita hidup memerlukan orang lain. Selanjutnya adalah makna solidaritas, kebersamaan. Solidaritas itu artinya kita solid, akrab, melakukan setiap kegiatan kita bersama-sama. Jika tadi dikatakan dalam Alkitab itu manusia itu diciptakan bersama-sama, maka konteks dari kebersamaan ini adalah saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong. Iya, saling tolong-menolong. Pernah nggak kalian menolong teman kalian? Pernah ya? Contohnya apa? Menolong ketika? Contohnya si mana katanya itu saya kasih. Iya, baik sekali dengan menjawab pertanyaannya. Iya, itulah contohnya saling tolong-menolong. Ketika teman lagi kesusahan, kita harus menolong. Kita nggak boleh loh membiarkan teman kita kesusahan, ya kan? Nggak boleh kita membiarkan teman kita kesusahan. Kalau kita membiarkan teman kita kesusahan, nanti kita tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan teman. Kita nggak mau ditemani orang. Kita berbuat jahat, kita tidak mau menolong. Seperti kata Melani tadi, dia menolong Mona menjauhkan pen. Dia itu contoh yang baik ya Melani, kami temani. Bagus sekali ya. Diteruskan ya, Melani, sahabat teman. Mengenai makna solidaritas ini tadi saling menolong. Ibu ada satu lagu. Ya, ibu ada satu lagu mengenai makna solidaritas. Ada yang tahu judulnya Mentega dan Roti? Tahu? Ya, tahu semuanya. Mentega dan Roti. Ini lagunya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. 1, 2, 3 ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, aku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana. Seperti celana dengan baju. Seperti kepala dengan rambut. Seperti kepala dengan rambut. Oke, tadi kita sudah nyanyi Mentega dan Roti kan? Serunya lagunya itu? Seru. Nah, seperti mentega dengan roti. Kalau nggak ada mentega, rotinya nggak enak makan. Serunya itu ya, ibu tanya dulu deh Dokter. Apa yang bisa kamu pelajari dari lagu tadi? Seperti lagu tadi, kita harus ada saat teman kita sedih Ya. dan menurut dia menghibur dia kepada Iya, tepuk tangan. Bagus sekali ya Dokter ya. Ya, seperti lagu tadi mentega dan roti. Kita harus ada sama teman kita dalam suka dan duka. Seperti ini media pembelajaran ini yang sudah ibu buat tadi di rumah. Ini mengenai apa namanya? Kertas karton. Iya, orang-orang dari kertas karton. Di sini ibu
perjelas bahwa tadi lagu itu bahwa kita harus saling mendorong teman, artinya kita bergandengan tangan sama-sama dalam suka dan duka. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit kita, jika kamu ingin menjadi teman yang baik, kamu harus selalu ada sama temanmu, walaupun dia berada dalam kesusahan. Seperti yang kamu bilang, kamu berikan dokumen kepada teman yang berusaha berkesusahan. Lihatlah gambar ini anak-anak bahwa gambar ini saling pegangan tangan, bergandengan mereka. Jadi kalau tidak bergandengan mereka jadi satu. Seperti gambar ini. Satu orang dia. Mau dibilang ini satu orang? Enggak. Iya, ini satu orang ini menggambarkan bahwa dia kemana-mana selalu sendiri. Apa-apa dikerjakannya selalu sendiri. Tetapi kita tadi dibilang adalah makhluk sosial. Kita memerlukan orang lain seperti ini tadi. Kita bergandengan tangan. Jika temannya susah, kita bergandengan tangan. Kita mau berada dalam kesusahan teman kita. Kita tidak boleh meninggalkan teman yang lagi dalam keadaan susah. Karena Tuhan tadi mengatakan bahwa manusia itu harus saling melengkapi satu sama lain. Coba redok dulu. Kamu peragakan dulu. Ke depan. Ada dulu. Iya, peragakan aja. Iya. Ini kan bergandengan. Kalau dia ditutup, berarti dia seorang diri. Itu tadi disebut makhluk individu. Kalau dia dikembangkan bahwa dia menjadi makhluk sosial. Iya. Terima kasih ya dokter. Boleh duduk. Iya, kita tadi sudah memperagakan orang-orang ini mengenai makna solidaritas tadi. Lalu kita belajar dalam Alkitab. Kita buka 2 Samuel, itu 2 Samuel bisa dibuka 2 Samuel mengenai Daud. Mengenai persahabatan Daud dengan Yonatan. Di 1 Samuel 18. Itu mengenai Daud dan Yonatan. Mengapa Ibu Daud dan Yonatan ini memiliki solidaritas? Iya, karena pada zaman peperangan Daud melawan orang Filistin pada masa itu, dia melawan siapa Daud? Goliat. Iya, dia melawan Goliat, tetapi Daud menang, dia kecil. Dan pada saat itu juga di situ masih memerintah Raja Saul. Raja Saul memiliki seorang anak yang bernama Yonatan. Yonatan ini sangat mengasihi Daud. Dia suka berteman dengan Daud, walaupun ayahnya Raja Saul itu sangat membenci Daud karena dia pada masa mudanya dia boleh memperoleh kemenangan. Dia tidak dulu mengalahkan orang Filistin ketimbang Raja Saul ini. Jadi Raja Saul berniat jahat membunuh Daud. Tetapi Yonatan berkata kepada ayahnya Saul, jangan membunuh Daud karena dia adalah orang baik. Dia mengasihi Daud. Menampakkan sifatnya bahwa Daud itu adalah orang yang baik. Dan juga Daud mengasihi Yonatan juga. Waktu pada saat Yonatan itu telah wafat, Daud tetap mengasihinya dengan mengasihi dan satu hidangan dengan anaknya Yonatan. Siapa anaknya Yonatan? Itu Mephibosheth. Ya, mereka makan satu hidangan dengan Daud. Itulah ciri-ciri orang yang memiliki solidaritas. Walaupun temannya sudah tidak ada di dunia ini, dia masih mengasihinya melalui sanak keluarganya dia. Selanjutnya, tokoh kita yang dapat ditiru selanjutnya adalah tokoh siapa? Juru selamat kita, Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Kita belajar dari ajaran Tuhan Yesus mengasihi sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabat Tuhan Yesus? Murid-muridnya, 12 muridnya, Simon Petrus, Andreas. Itu sahabat-sahabat murid Tuhan Yesus. Yesus selalu mengajak murid-muridnya melakukan banyak hal bersama-sama. Kalian tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu memberi kuasa atas murid-muridnya menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan juga pada saat Tuhan memberikan mukjizat saat Simon Petrus memancing di danau Genesaret bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menunjukkan solidaritasnya dengan murid-muridnya dengan membela mereka seperti pada kejadian ada itu pada saat hari Sabat. Orang Farisi menyangkal bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu tidak taat dengan perintah Tuhan dengan mereka memetik gandum pada hari Sabat. Dan juga orang Farisi menolak itu bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu tidak menaati hari Sabat. Kita bisa baca dari
6. Jadi buka kitabnya Lukas 6 ayat 1 sampai 5. Kita baca bergantian dari ibu pertama baru Lutfi, Nona, Melani. Lukas 6 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum ini dan memakannya, sementara mereka memisahkannya dan membawakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutnya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh teman-teman." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Ya, demikian firman Tuhan. Di sini dijelaskan bahwa murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Di situ juga Tuhan Yesus berada pada saat itu, dan juga orang Farisi berada pada saat itu, sehingga orang Farisi menganggap bahwa itu adalah bentuk ketidaktaatan Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada hari Sabat. Artinya mereka dianggap bahwa menentang perintah Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, menganggap bahwa itu adalah bukan sebuah pelanggaran. Mereka tetap menghargai dan menghormati hari Sabat sebagaimana yang tertulis dalam kitab dalam hukum Taurat, hukum Taurat berapa? Iya, 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Di sini juga Tuhan Yesus memberikan bentuk kasihnya kepada murid-muridnya ketika dia juga menegur murid-muridnya ketika bersalah. Tahu ya anak-anak semua, ketika ada orang-orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus, di situ juga ada anak kecil, tetapi murid-muridnya menghalang-halangi mereka, katanya tidak boleh. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus di sini, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Ya, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Jadi di sini Tuhan Yesus membuktikan rasa kasihnya kepada murid-muridnya. Ya. Bukan tetapi Tuhan Yesus menjadikan mereka sahabat-sahabatnya, terus membenarkan setiap tindakan mereka tidak, ya anak-anak. Tuhan Yesus juga di sini memberi teguran seperti kejadian ini. Tuhan Yesus menegur mereka karena kesalahan mereka. Lalu dia tidak membela mereka ketika mereka salah. Dia menegur dan menyadarkan murid-muridnya. Begitulah sahabat sejati. Yesus mengasihi sahabat-sahabatnya dan membuat mereka merasa nyaman. Seperti kata Nona tadi bahwa dia nyaman berteman dengan sahabatku. Itulah dasar persahabatan kita, bahwa jika tidak ada rasa nyaman, kita tidak boleh menjalin hubungan persahabatan. Harus ada rasa nyaman, saling mengerti, agar kita boleh membangun pertemanan kita, persahabatan kita dengan baik. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Enggak? Tidak ada pertanyaan, Nona? Iya, tadi kita peragakan yang ini. Ibu juga ada satu lagi media pembelajaran kita. Nampaknya berapa orang di sini? Laki-laki, perempuan, laki-laki dan perempuan. Mereka bergandengan tangan. Iya. Di sini ada naskah kitab ibu buat mengenai Amsal 17 ayat 17. Bisa kita baca? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesulitan. Tadi seperti lagu kita tadi kan dari Lutfi, kamu bilang bahwa kita harus saling bergandengan tangan ketika teman kita sedang dalam kesusahan. Amsal berkata bahwa Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kesukaran itu apa? Masa-masa sulit. Kita menjadi seorang sahabat, kita punya teman, kita harus dapat memperlakukan dia selayaknya teman. Jangan menganggap dia bahwa dia adalah musuh. Di sini menjelaskan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Tapi kapanpun dan dimanapun kita harus tetap mengasihi teman kita. Kalau dalam keadaan susah sekalipun, keadaan senang sekalipun, kita harus tetap sama-sama. Misalkan Melani berteman dengan Nona, dia hanya mau berteman dengan Nona ketika uang Nona banyak.
senangnya saja. Tidak boleh ya seperti itu. Kita harus datang kepada teman kita setiap waktu dan juga menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, jelas di sini dikatakan bahwa menjadi saudara dalam kesukaran. Paham ya kalian kan? Iya, kita harus tetap menjalin hubungan persahabatan kita, pertemanan kita sebaik mungkin agar berkenan di mata Tuhan. Karena sahabat yang baik adalah sahabat yang mau berada dalam suka dan duka kita. Jika tidak ada pertanyaan mengenai pembahasan kita yang telah Ibu jelaskan, kita masuk pada contoh-contoh solidaritas terhadap teman dan sahabat. Contoh-contohnya ini untuk perilaku kita. Ada yang tahu contohnya yang satu saja? Contohnya kita bersikap solid. Ada yang tahu sikap solidaritas kita? Yang pertama adalah menjaga persaudaraan. Persaudaraan di sini bukan hanya pada saudara kandung kita sendiri ya, kepada teman-teman juga kita perlu menjaga persaudaraan. Karena dalam Yesus kita bersaudara, maka perlu menjaga hubungan persaudaraan, baik itu untuk adik kakak abang kandung kita, ataupun teman sekelas, ataupun teman sepermainan kita. Selanjutnya adalah peduli. Peduli kepada teman seperti Melani bilang tadi, dia peduli kepada Nona, meminjamkan pulpennya ketika Nona tidak memiliki pulpen pada saat belajar. Bagus sekali ya Melani. Selanjutnya yang ketiga, kompak. Ya kan? Kalau berteman kita harus kompak. Karena kalau tanpa kekompakan tidak akan terjalin persahabatan yang baik. Maka perlu yang namanya kekompakan. Ya. Selanjutnya yang keempat adalah menegur teman saat salah. Menegur teman. Ketika Nona berbuat salah, kamu menegur dia dengan bagaimana? Mengajak dia bicara baik-baik, mengatakan, hei, iya, tidak bagus itu. Jadi walaupun kita punya teman, kita udah sering sama-sama, kita baik dengan dia, bukan berarti setiap tindakan dia berbuat itu adalah benar. Kalau dia mencuri pulpen kamu, itu benar? Salah, itu salah. Jadi kamu bilang, nggak boleh gitu ya, yang harus izin. Ya. Walaupun kita berteman loh kawan, kita nggak boleh gitu, kita harus izin. Karena ini adalah barang bukan barang, jadi kita perlu izin. Ya, itulah menegur kesalahan. Yang kelima adalah rapi, mendorong dalam kita positif. Mendorong terus maju. Itu, mendorong teman dalam hal positif. Mendorong ini bukan mendorong fisik ya. Mendorong kegiatan positif artinya kita memberi motivasi, nasihat-nasihat. Ketika teman kita salah, kita menasihati dia bahwa itu salah dan kamu harus melakukan yang benar. Ini loh yang benar, jangan begitu karena kamu adalah temanku. Aku mengasihi kamu karena kamu adalah sahabatku. Ketika aku mengasihi kamu, berarti aku menunjukkan empatiku, kepedulianku kepada kamu bahwa tidak semua perbuatan yang kamu lakukan itu adalah benar. Begitulah teman sejati. Tidak selalu membenarkan dan tidak selalu menyalahkan. Kita saling mendorong dan memotivasi. Betulnya itu semangat, betulnya itu betul ya. Harus mendorong kegiatan positif, mendorong terus maju. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang, kita suka mendorongnya. Ketika senang, kita ikut senang. Ketika dia sedih, kita menghiburnya supaya tidak sedih. Karena teman yang baik adalah teman yang saling menghibur, memperhatikan. Kenapa kau
nasihat kepadanya. Itulah yang dinamakan sahabat sejati. Sahabat sejati itu nyata ketika kita mau mengimplementasikan tindakan kita dengan baik kepada teman-teman kita. Itulah disebut dengan sahabat yang sejati dalam Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Ya, Ibu sudah menjelaskan banyak materi yang Ibu sampaikan tadi. Paham ya semua? Paham. Ada yang ingin bertanya? Tidak apa-apa bertanya karena kita belajar. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak pun tidak ada. Paham ya, Dopri? Dia Dopri yang pintar, langsung memahami pembelajaran. Tangan saya. Oke, kita masuk penutupan pembelajaran kita. Puji Tuhan kita boleh melakukan pembelajaran kita dari awal tadi sampai sekarang ini kita masuk pada kesimpulan pembelajaran kita. Ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa perlunya solidaritas kita terhadap sesama kita. Tidak hanya dalam keluarga, gereja, sekolah, atau lingkungan masyarakat. Terhadap siapa saja ketika kita ingin menjalin hubungan dengan baik. Karena teman atau sahabat yang baik adalah sahabat yang saling mengasihi dalam Yesus Kristus. Sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa kita ketika kita menjalani hubungan pertemanan, ketika teman kita ingin baik, kita harus dapat bersikap dengan baik. Karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Maka anak-anak ibu-ibu ingin himbau ketika kalian punya teman, bersikaplah dengan baik, jangan saling menjatuhkan dan menjelekkan. Karena penting sekali bagi kita yang hidup dunia ini memiliki pertemanan persahabatan. Kita harus tetap solid dan tetap akrab. Setuju ya itu? Setuju. Ya, kita harus tetap solid dan akrab dalam nama Tuhan Yesus. Baiklah, sekian dari materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Puji Tuhan, tidak ada yang bertanya, semua memahami materi yang Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran kita bermanfaat pada hari ini. Kita tutup pertemuan kita dengan ibadah. Jadi, kita akan pujian kita berkata, hari ini 1, 2, 3 pertama. Solidaritas mengenai Tuhan dan sahabat. Dalam mereka Tuhan, kita berkembang dalam
kasih Tuhan, menjalin hubungan yang baik dengan teman ya Tuhan, tanpa menjaga satu sama lain. Bangunlah kami Tuhan menjadi tubuh Kristus yang sangat luar biasa dalam menjalin hubungan dan kasih baik teman dan bersama Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan Yesus untuk menjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, selalu kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji termuliakan nama Tuhan Yesus ini sampai selama-lamanya. Amin. Sekian pembelajaran kita, sampai jumpa minggu depan.